Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang luar biasa. Ketemu lagi dalam pembelajaran kimia dan tentu saja masih sama dengan Bu Elis. Nah, minggu lalu kalian sudah menonton video yaitu mengenal beberapa jenis larutan yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah larutan asam dan basa. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai larutan asam dan basa. Tidak usah kita cari definisi dulu, kita kenali aja dulu apa itu sih larutan asam dan basa dan bagaimana cara mengenalinya. Nah, larutan asam itu adalah larutan yang biasanya memiliki rasa masam. Itu definisi paling sederhananya. Jadi dia memiliki rasa masam. Kemudian kalau larutan basa, dia larutannya memiliki rasa pahit pada umumnya. Nah, tapi bagaimana kita mengenali dia tergolong larutan asam atau larutan basa? Anda tidak direkomendasikan untuk mencicipinya ya, karena tidak semua larutan asam basa itu boleh dicicipi. Maka untuk mengetahui sebuah larutan bersifat asam atau basa, kita harus identifikasi dengan menggunakan indikator. Ya, jadi kita identifikasinya itu menggunakan indikator. Indikatornya itu ada berbagai macam. Salah satunya ada yang disebut dengan ada yang menggunakan kertas lakmus. Ini namanya kertas lakmus. Ada lakmus biru dan ada lakmus merah. Ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi sebuah larutan asam dan basa. Kemudian ada juga yang menggunakan namanya indikator universal. Ya. Jadi di sini kalau di indikator universal, ini indikatornya akan menunjukkan perubahan warna dengan batas trayek pH-nya sesuai dengan warna yang ada di dalam kemasan indikator ini ya. Nih. Kalau kalian lihat ya, ini ada 1, 2, 3 itu menunjukkan batas trayek dari sifat larutannya. Nah, larutan asam itu memiliki pH atau kekuatan hidrogen, power hidrogennya, pH itu di bawah angka 7. Jadi 1 sampai 6 maka dia tergolong larutannya asam. Tapi kalau dia memiliki pH di atas 7, maka dia dikategorikan sebagai larutan basa. Tapi kalau kita membahas tentang teori itu, kita akan bahas di video yang lain ya. Hari ini kita hanya akan mengenali asam basa dengan menggunakan beberapa indikator. Nah, untuk larutan yang memiliki pH 7, maka dia dikategorikan larutan yang bersifat netral, tidak asam dan tidak juga basa. Menggunakan indikator itu tidak hanya indikator yang berbahan seperti ini, berbahan kimia, ada juga yang menggunakan larutan. Larutan bahan kimia itu ada yang menggunakan PP gitu ya. Tapi kita tidak akan menggunakan itu, tapi saya lebih tertarik nanti kita akan menggunakan indikator alam. Ada juga yang bisa mengidentifikasi sebuah larutan asam dan basa dengan menggunakan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Oke, kita akan coba satu-satu ya.